Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dikumpulkan dalam webinar diskusi hukum kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa, profesional muda, dan para pengurus organisasi yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya seorang karyawan dari salah satu perusahaan BUMN yang pernah terlibat perkara hukum yang cukup pelik. Saya pernah menjadi pelaku whistleblower. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai whistleblower dengan topik whistleblower, pahlawan tanpa jubah atau pengkhianat, mengubah stigma, menyelamatkan sistem. Pernahkah Anda menyaksikan kecurangan di tempat kuliah, kantor, atau komunitas Anda lalu memilih diam? Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut dicap pengkhianat, takut karir terhambat, atau takut prosedur pelaporannya justru menyibak diri sendiri. Jika iya, Anda tidak sendirian. Berdasarkan survei Indonesia Corruption Watch pada tahun 2024, 68% responden mengaku ragu melapor karena takut stigma, ancaman PHK, atau rumit prosedur. Hanya 22% yang benar-benar mengetahui jalur pelaporan resmi yang aman. Hari ini saya tidak akan meminta Anda untuk menjadi pahlawan. Saya hanya ingin mengajak Anda melihat fakta. Melaporkan pelanggaran bukanlah pengkhianatan. Itu adalah bentuk loyalitas tertinggi pada kebenaran dan sistem yang kita bangun bersama. Dalam waktu singkat ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana hukum sebenarnya melindungi pelapor di Indonesia. Yang kedua, mengapa whistleblower justru menyelamatkan organisasi dari kerugian besar. Dan yang ketiga, langkah praktis melapor secara aman, anonim, dan etis. Mari kita mulai. Poin pertama, perlindungan hukum bukan sekedar janji. Banyak yang mengira bahwa melaporkan pelanggaran adalah tindakan berisiko tinggi tanpa jaring pengaman. Faktanya, negara telah membangun sistem perlindungan yang nyata. Merujuk pada laporan tahunan LPSK tahun 2023, jumlah pemohon perlindungan whistleblower mengalami peningkatan 24% dibanding tahun sebelumnya. Yang lebih utama, tingkat keberhasilan perlindungan hukum dan fisik mencapai 89%. Artinya, hampir 9 dari 10 pelapor yang mendaftar melalui jalur resmi berhasil dilindungi identitas, karir, dan keselamatannya. Ini membuktikan bahwa kerangka hukum kita bukan sekedar tulisan. Whistleblower yang melapor dengan itikat baik dan melalui kanal yang resmi dilindungi oleh negara. Stigma pengkhianat lahir dari ketidaktahuan akan hak dan mekanisme ini, bukan dari realitas hukum. Poin kedua, whistleblower adalah early warning system, bukan perusak sistem. Lalu, mengapa sistem organisasi dan negara justru membutuhkan mereka? Data OECD pada tahun 2023 memberikan jawaban kuantitatif yang tak terbantahkan. Organisasi yang memiliki kanal whistleblowing yang terstruktur dan terlindungi mencatat penurunan kasus fraud dan korupsi hingga 40% dalam waktu 5 tahun terakhir ini. Mereka juga berhasil menghemat rata-rata 1,8 kali lipat potensi kerugian finansial. Bayangkan, sebuah perusahaan BUMN atau perusahaan swasta atau bahkan lembaga pemerintah bisa kehilangan miliaran rupiah, bahkan reputasi puluhan tahun, hanya karena satu kecurangan yang tidak terdeteksi. Whistleblower adalah sensor dini yang menghentikan kebocoran sebelum menjadi bencana. Mereka bukan menghancurkan sistem, mereka menyelamatkan aset, kepercayaan publik, dan keberlanjutan organisasi tempat kita berkarya. Selanjutnya, poin ketiga, mengatasi stigma dengan tindakan etis dan aman. Jika hukum melindungi dan sistem diuntungkan, mengapa 68%
orang masih ragu? Jawabannya ada di benak kita. Stigma. Stigma mengubah keberanian menjadi ketakutan. Tapi stigma bisa kita kalahkan dengan pengetahuan dan prosedur yang tepat. Berikut panduan praktis melapor secara aman dan etis. Yang pertama, gunakan kanal resmi. Lapor ke unit kepatuhan, internal audit, KPK, OJK, LPSK, atau platform pelaporan daring terverifikasi. 2. Dokumentasikan fakta, bukan emosi. Kumpulkan bukti objektif, email, dokumen, kronologi, tanpa menyebarkan asumsi atau fitnah. Yang ketiga, manfaatkan fitur anonimitas. Sebagian besar lembaga menyediakan pelaporan tertutup atau perantara hukum yang melindungi identitas. Yang keempat, pastikan etiket baik. Whistleblowing etis bertujuan melindungi kepentingan publik, bukan balas dendam atau menjatuhkan kolega. Ketika kita melapor dengan benar, kita tidak mengkhianati atasan atau institusi. Kita justru mengkhianati kebohongan yang menggerogoti fondasi institusi tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita telah melihat 3 fakta. Yang pertama, negara memiliki sistem perlindungan yang terbukti efektif bagi pelapor. Yang kedua, whistleblower secara global terbukti menekan korupsi hingga 40% dan menyelamatkan kerugian finansial yang berlipat. Yang ketiga, keraguan yang ada bukan karena tidak ada jalan, tapi karena stigma dan minimnya pengetahuan tentang jalur aman. Whistleblower bukanlah seorang pengkhianat. Mereka adalah cermin integritas yang berani menyala di tengah kegelapan ketidakjujuran. Maka pesan saya sederhana, jangan diam karena takut, jangan bungkam karena ragu. Kenali hak Anda, gunakan kanal yang tepat, dan laporkan dengan etis. Karena transparansi bukan musuh sistem. Transparansi adalah obat yang membuat sistem tetap hidup, sehat, dan layak dipertahankan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mari bersama mengubah stigma, menyelamatkan sistem, dan menjadi pahlawan tanpa jubah yang sesungguhnya dibutuhkan bangsa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam integritas.